Yoho, selamat datang di channel Zona Manga. Ini adalah second channel dari channel Diskus OP, tempat kita akan membahas manga anime selain manga One Piece. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa para pilar akan mengadakan pelatihan untuk memunculkan tanda pemburu iblis. Jadi, bagaimanakah kelanjutannya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 130 berjudul Tempat Seharusnya. Di sana terlihat banyak para pemburu iblis yang levelnya di bawah pilar sedang mengikuti pelatihan dengan pilar. Pelatihan ini dinamakan pelatihan pilar. Biasanya para pilar hanya melatih penerusnya saja. Hal itu disebabkan para pilar memiliki banyak tugas seperti melindungi suatu daerah, mengumpulkan informasi tentang iblis, dan juga mengembangkan keahlian pedang mereka. Namun semenjak Nezuko menaklukkan matahari, para iblis tiba-tiba berhenti muncul. Hal ini seperti hari tenang sebelum badai tiba. Dan karena itu, para pilar hanya fokus pada patroli malam dan latihan pagi sekarang. Mendengar hal ini, Zenitsu merasa hal ini adalah hal yang mengerikan seperti neraka. Namun beda dengan Tanjiro. Tanjiro terlihat menyambut positif agenda pelatihan pilar ini. Saking kesalnya Zenitsu dengan sikap positif Tanjiro menyambut pelatihan mengerikan ini, terlihat Zenitsu sampai menggigit kepala Tanjiro. Lalu di sini Tanjiro juga berterima kasih kepada Zenitsu karena hal yang ia ajarkan, yaitu nafas petir bisa berguna pada saat pertarungan melawan Upper Moon 4. Mendengar hal itu, terlihat Zenitsu merasa senang. Namun tiba-tiba ada gagak datang mengantarkan surat untuk Tanjiro. Sepertinya surat itu adalah surat dari Oyakata Sama. Lalu kita melihat Tengen Uzu yang sedang memarahi para pemburu iblis yang lambat dalam latihan lari. Pelatihan itu adalah pelatihan pertama pada pelatihan pilar ini. Lebih tepatnya, Tengen Uzui melakukan pelatihan untuk stamina dasar, kemudian pelatihan kelenturan yang keras pada Kanroji Mitsuru, lalu pelatihan Tokito tentang pergerakan cepat. Selanjutnya adalah pelatihan ular tentang perbaikan jurus pedang. Pilar angin Sanemi memberikan pelatihan memukul, dan pilar batu memberikan pelatihan penguatan otot. Tidak hanya para pemburu iblis biasa, para pilar pun juga ikut berlatih di sini. Dan ketika ada dari mereka yang memunculkan tanda pemburu iblis, maka semuanya menang. Dan bagi yang sudah memunculkan tanda, dia juga akan berlatih untuk mempertahankan tanda itu. Mendengar semua ini, semua pemburu iblis pun termotivasi, kecuali satu orang, yaitu Tomioka Gyu. Terlihat di suatu ruangan, Tomioka sedang sendiri, dan di sana muncullah Tanjiro yang langsung minta Tomioka untuk melatihnya. Namun Tomioka menolaknya. Tanjiro juga mencium bau amarah dari Tomioka dan Tanjiro menanyakan kenapa ia marah. Tomioka pun menjawab, "Aku marah karena kau tidak menguasai nafas air. Kau harus menjadi pilar air." Tanjiro pun meminta maaf mengenai hal ini. Dan ia juga telah membicarakan hal ini dengan Urokodaki tentang mengganti nafas atau menciptakan cabang nafas baru. Lalu Tomioka melanjutkan, "Bukan itu yang kumaksud. Seseorang harus menjadi pilar air saat ini, karena kursi pilar air saat ini sedang kosong." Mendengar hal ini pun Tanjiro pun bertanya, "Posisi pilar air kosong? Bukankah kau itu pilar air, Gyu-san?" Dan Gyu pun menjawab, "Aku bukan pilar air." Setelah itu Gyu menyuruh Tanjiro pergi, dan kita mendapatkan isi surat dari Oyakata Sama. Isinya adalah tentang menanyakan luka Tanjiro dan permintaan Oyakata Sama agar Tanjiro berbicara dengan Gyu. Oyakata Sama merasa ini adalah waktu yang penting. Ia ingin semuanya bekerja keras sebagai satu kesatuan. Jadi Tanjiro diminta untuk membujuk Gyu agar tidak berpaling dari yang lainnya. Setelah diusir waktu itu, Tanjiro tetap mengajak bicara Gyu siang dan malam. Dan sampai di hari keempat, Gyu akhirnya menyerah. Gyu berkata, "Aku sebenarnya tidak pernah lolos di seleksi akhir, yaitu di Gunung Wisteria. Ada anak yang keluarganya dibunuh oleh iblis sama sepertiku. Namanya adalah Sabito.
Aku pergi ke seleksi itu dengan anak berambut merah muda itu. Saat itu Giyu berusia 13 tahun. Giyu dan Sabito langsung menjadi akrab karena mereka sama-sama kehilangan keluarga. Sabito memiliki rasa keadilan yang kuat dan ia anak yang baik. Dan hanya dia yang mati di seleksi tahun itu. Hampir semua iblis dikalahkan olehnya sendirian di gunung itu. Semua orang selain Sabito diterima di seleksi itu. Saat seleksi, Giyu terluka oleh iblis dan pingsan. Lalu Sabito datang menyelamatkannya. Dan setelah seleksi berakhir, Giyu terpilih karena ia berhasil bertahan selama 7 hari. Lalu Giyu melanjutkan, "Tapi aku hanyalah orang yang bahkan tidak mampu mengalahkan satu iblis dan pingsan di tengah seleksi. Bisakah aku bilang diriku lolos? Aku tidak pantas menjadi pilar air. Aku tidak pantas berdiri di antara para pilar yang lain. Aku tidak akan pernah mendapatkan tanda itu. Kalau Sabito mungkin bisa. Jangan campuri urusanku lagi. Itu hanya buang-buang waktu saja." Chapter 130 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 131 berjudul Tamu. Di sini Tanjiro berpikiran, "Aku yakin Gyusan mengira kematian adalah hal yang bagus. Aku mengerti perasaan menyakitkan itu. Keinginan agar seseorang yang berharga baginya bisa bertahan hidup lebih lama darimu. Dan jika orang itu mati lebih dulu atau mati melindungimu, rasanya seolah dagingmu dicongkel keluar." Tanjiro juga teringat bahwa ia pernah bertemu dengan Sabito, anak yang melatihnya di Gunung Berkabut. Tanjiro memahami betapa hebatnya Sabito yang hampir mengalahkan semua iblis sendirian, sedangkan ia hanya bisa mati-matian melindungi dirinya. Tanjiro juga berpikir, mungkin jika Sabito masih hidup ia akan menjadi ahli pedang yang hebat. Tanjiro mengerti perasaan Giyu. Kematian itu lebih baik karena Tanjiro juga merasakan hal yang sama, yaitu Rengoku mati untuk melindungi Tanjiro dan yang lainnya. Ketika Tanjiro mulai berpikir mungkin lebih baik jika Tanjiro yang mati karena Rengoku mungkin bisa mengalahkan Muzan, ia teringat teriakan Inosuke yang berkata, "Dia bilang percaya kepada kita, jangan pikirkan hal lain selain mewujudkan itu." Dan Tanjiro memahami hal itu. Namun ia tidak tahu apa yang harus ia katakan pada Giyu. Dalam kebingungan, Tanjiro harus berkata apa kepada Giyu. Ia ingin menanyakan satu hal, yaitu bukankah yang Sabito percaya padamu membuat hubungan kalian juga terjaga? Mendengar hal itu, Giyu pun terdiam dan teringat masa lalunya bernama Sabito. Terlihat Sabito menampar Giyu dan berkata, "Jangan pernah bilang kalau mati lebih baik. Jika kau melakukannya, kita sudah di sini. Kita sudahi pertemanan kita." Diketahui juga di sini bahwa Giyu bisa selamat karena dilindungi oleh kakaknya. Karena itu Giyu tidak boleh mati. Ketika panel kembali pada timeline sekarang, terlihat Giyu seperti mulai menyadari sesuatu. Ia mengingat jelas rasa sakit dan bekas tamparannya. Giyu bertanya kenapa ia bisa melupakannya, yaitu percakapan yang penting dengan Sabito. Ternyata Giyu tidak mengingatnya karena setiap kali ia mengingatnya, Giyu menjadi sangat sedih, tidak bisa melakukan apa-apa dan air matanya tidak mau berhenti mengalir. Dan panel menunjukkan kakak Giyu yaitu Sutakonesan dan Sabito. Ketika panel kembali ke masa sekarang, Giyu mulai meminta maaf karena sikapnya kekanak-kanakan. Di sisi lain, Tanjiro bertanya-tanya apakah ia salah bicara atau sebagainya, karena Giyu tidak bergeming sama sekali. Dan Tanjiro memikirkan banyak hal yang harus ia lakukan. Dan di saat Giyu berkata bahwa ia juga akan pergi latihan, Tanjiro malah mengajaknya makan soba. Dan jadilah mereka makan soba. Di sisi lain, setelah Giyu mendedikasikan dirinya untuk latihan pilar, terlihat Shinobu pergi ke tempat berdoa. Terlihat di sana Shinobu Kocho berdoa meminta kakaknya untuk menenangkannya. Dan ketika Kanao datang ke sana, Shinobu berkata bahwa ia tidak akan mengikuti pelatihan pilar. Lalu di sana terlihat Shinobu akan menceritakan bagaimana cara membunuh iblis yang telah membunuh kakaknya, yaitu Kanae. Lalu di sisi lain, datanglah Gagak pembawa pesan ke tempat Tamayo-san. Dan diceritakan di sini cukup sulit memang untuk melacak tempat tinggal Tamayo. Dan memang Tamayo pada awalnya tidak semudah itu percaya dengan Gagak ini. Namun dengan Gagak ini membuatnya paham dengan memberikan contoh Tanjiro dan Yushiro. Dan Gagak ini menyampaikan
Di antara para pemburu iblis ada seorang ahli fisiologi dan farmasi iblis. Kami ingin mengundangmu dalam penelitian kami, dan itu termasuk meneliti perubahan yang terjadi pada Nezuko. Bisakah kamu bekerja sama dengan kami untuk mengalahkan Kibutsuji Muzan? Kami mohon kau untuk datang ke kediaman Ubuya Shiki. Mendengar hal itu, Tamayo pun kaget karena ia sebagai seorang iblis harus pergi ke markas besar pemburu iblis. Chapter 131 selesai sampai di sini. Hoho, sungguh chapter yang sangat padat. Pelatihan pilar yang keras akhirnya telah dimulai. Gyu pun sudah membulatkan niatannya untuk menjadi pilar air sepenuhnya. Dan tidak ketinggalan, Tamayo pun akan ikut berpartisipasi pada pertarungan nanti. Jadi, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.